Alhamdulillah rabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini itu. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naftah halaqatana fi hadhihi lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami wal Muta'allim. Fi adabil alim wal muta'allim, yang ditulis oleh siapa? Rizky? Imam Penulisnya? Buka lagi. Imam Qadi Ibnul Jamaah. Ibnul Jamaah. Nama masyhurnya itu Ibnul Jamaah. Ini sudah 1 tahun lebih mengkaji kitabnya, nama penulisnya kok nggak hafal. Ini nama penulisnya harus hafal. Karena nanti ada hubungannya nanti di adab yang ke-14 itu, kenapa kita harus mengenal kitab yang kita kaji. Kenapa harus kita mengenal penulisnya. Itu penting. Oke, man qari. Oke, nampak. Iqra. Yang mana? Masih adab ke-13. Ammas shadaqah. Soalnya ammas shadaqah. Amma shadaqatu. Ya. Amma shadaqatu fa'iq ra'uhu iyahul ilm fa'iq ra'uhu iyahu ilmi wa ifadatuhu iyahu ala taro ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil musalli wa wahidihi wahdahu. Wahdahu man yatasaddaqu ala hadza ay bis salati ma'ahu litahsulalahu fadilatul jama'ati wa muallimul ilmi yuhassilu lit-talibi fadilatal ilmi allati hiya afdalu min sholatin fi jama'atin wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirati. Ya. Ini paragraf ini kemarin sudah dibahas. Jadi ini menjelaskan tentang hadis idza matal abdu idza inqata amaluhu illa min thalathatin. Jadi keutamaan seorang guru diantaranya dia mendapatkan 3 keutamaan secara langsung. Ya, secara otomatis mendapatkan 3 keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Seorang guru dia mendapatkan ketiga-tiganya. Nah, rinciannya di mana? Yang pertama, amma sedekah jariyah. Dari mana dia mendapatkan sedekah jariyah? Fa iqra'uhu iyyahul ilmi. Maka apa yang dibacakan seorang guru kepada muridnya berupa ilmu, wa ifadatuhu iyyahu, dan seorang murid mendapatkan ilmu dari gurunya, itulah yang menjadi sedekah jariyah. Ya. Sedangkan dengan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut, murid tersebut misalkan dia terhindar dari mara bahaya, dia terhindar dari maksiat, dia terhindar dari keburukan, dia terhindar dari jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga kehidupannya diliputi dengan keberkahan, dengan kemaslahatan. Nah, ini menjadi jariyah untuk gurunya. Nah, ala tara ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdahu. Ini kemudian dikuatkan dengan salah satu hadis bahwasanya Nabi pernah mengatakan kepada seorang yang sedang sholat sendiri, fil musalli. Musalli artinya orang yang sholat wahdahu sendiri. Man yatasaddaqu ala hadza.
Jadi mengatakan kepada sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah untuk orang yang sedang sholat sendiri ini? Maksudnya apa? Bis sholati ma'ahu litahsula lahu fadilatul jamaah. Dengan sholat bersamanya supaya dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi kalau kita sudah sholat, kemudian ada teman kita baru pulang kuliah, dia belum sholat isya. Nah, kita bisa membersamai dia atau menemani dia untuk ikut untuk supaya dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah seperti itu ya. Dan kita yang sudah melaksanakan sholat fardu tadi dihitung sebagai sholat nafilah, sebagai sholat sunnah. Nah, wa muallimul ilmi yuhassilu lit-talib fadilatal ilmi. Nah, sedangkan seorang pengajar ilmu, muallimul ilmi, yuhassilu, dia memberikan lit-talib kepada murid fadilatal ilmi, keutamaan ilmu. Hiya, yang mana keutamaan ilmu itu afdalu min sholatin fi jamaah, lebih utama daripada solat berjamaah. Ini tentu ada perbedaan pendapat ya di sini. Bukan berarti mengurangi atau meremehkan keutamaan solat berjamaah sehingga meninggalkan solat berjamaah, tapi di sini ingin menunjukkan bahwasanya tingginya derajat atau tingginya kemuliaan yang diperoleh oleh seorang pengajar ilmu. Ya, seorang pengajar ilmu. Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah. Lebih-lebih seorang pengajar ilmu itu dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan nanti di akhirat. Ya. Sedekah jariah itu pasti nanti akan, meskipun seorang sudah dikubur ke dalam tanah, maka pahala itu akan terus mengalir meskipun dia sudah terbaring di dalam tanah. Itu sedekah jariah. Kemudian lanjutkan. Istamir. Wa ammal ilmul muntafa'u bihi fadhahirun li'annahu kana sababan li'isoli dzalikal ilmi ila kulli manin tafa'a bihi Manin tafa'a bihi. Wa ammad du'a'u as-solihul lahu fal mu'tadul mustaqra'u ala alsinati ahlil ilmi wal hadisi qatibatan minad du'a'il limasa Enggak ada alif lamnya itu. Minad du'a'i limasyayikhihim wa immatihim wa ba'du ahlil hadisa ilmi kelewat wa ba'du ahlil ilmi yad'una likulli may yudkaru anhu syai'un. Enggak harus masuk. Nah, dia enggak perlu idgham. Oh, enggak perlu idgham. Idgham itu ketika baca Quran aja. Ketika baca Arab gundul seperti ini dia man yudkaru anhu syai'un minal ilmi. Wa rubbama yaqra'u ba'duhumul hadisa bisanadihi fayad'u li jami'i rijalis sanadi fasyubhana manih tasso man sya'a min ibadihi bima sya'a min jazili ata'ihi. Wa ammal ilmu muntafa'u bihi. Nah, poin yang kedua, dari mana seorang penuntut ilmu mendapatkan keutamaan yang kedua setelah sedekah jariah, yaitu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Jamaah fadhahirun, maka sudah pasti karena yang diajarkan memang ilmu. Li'annahu kana sababan li'isali dzalikal ilmi ila kulli man intafa'a bihi. Li'annahu, karena kana sababan, seorang guru itu menjadi sebab li'isali dzalika, tersampaikannya al-ilmi, ilmu, ila, kepada kulli manin tafa'a bihi, kepada seluruh murid yang belajar kepadanya. Jadi dia menjadi wasilah mendapatkan seorang murid mendapatkan ilmu, sehingga ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir pahalanya meskipun seseorang telah meninggal. Nah, yang ketiga, wa ammad du'a as-shalih lahu, sedangkan doa yang soleh, doa anak yang soleh, fal mu'tad, nah biasanya al mustaqra'u, ini bisa diketahui ala al sinati ahlil ilmi wal hadith,
dari perkataan para ulama dan ahli hadis, qatibatan, mereka semuanya, minad du'ai li masyayikhihim wa a'immatihim, sering mendoakan guru dan imam-imam mereka. Nah, makanya dalam At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, dalam kitab At-Tibyan adab para penghafal Quran, Imam Nawawi menulis di sana satu doa yang sering dibacakan oleh murid-murid untuk gurunya. Apa doanya? Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Jadi murid-murid sebelum belajar itu berdoa dengan doa itu dulu. Ada yang tahu artinya? Allahumma astur aiba muallimi anni. Allahumma artinya apa? Ustur. Apa ustur? Satir. Satir apa satir? Pembatas. Ya kan? Ustur aiba, aib. Apa aib? Aib itu cacat, kekurangan, keburukan. Muallimi anni. Jadi ya Allah, tutupilah aib, cacat, kekurangan, keburukan guruku dariku. Jadi kita memohon pertama untuk supaya tidak diperlihatkan cacat atau aib seorang guru yang kita belajar ilmu kepadanya. Ya. Karena kalau kita sudah melihat kecacatan, keburukan, mesti kita akan merasa tidak puas, mesti kita akan merasa janggal, mesti kita akan merasa tidak menerima bagaimana seorang guru itu dia mengajarkan kebaikan sedangkan kita melihat dia melakukan hal yang sebaliknya. Gitu ya. Apa yang dia omongkan lain daripada apa yang diperbuat. Tentu ini akan susah kita menerima ilmu dari guru tersebut. Maka doa murid-murid terdahulu, mereka berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dari penglihatanku. Gitu ya. Terus wala tudhib barakata ilmihi minni. Dan ya Allah, janganlah engkau palingkan keberkahan ilmunya daripadaku. Ya, jadi selain memohon bertambahnya ilmu, kita memohon keberkahan ilmu. Kalau ilmu mungkin bisa bertambah, belum tentu berkah. Berkah itu ketika ilmu itu bisa diamalkan. Berkah itu ketika ilmu itu benar-benar bisa kita amalkan, bisa memberikan perubahan yang lebih baik kepada kita. Tapi kalau sekedar nambah materi, sekedar nambah wawasan, tidak membuat kita menambah amalan, tidak membuat kita menjadi lebih baik, akhlaknya tetap seperti itu, maka itu tidak menjadi ilmu yang berkah. Gitu ya. Makanya dulu para murid berdoa dengan Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Wa ba'du ahli ilmi yad'una li kulli man yudhkaru anhu syai'un minal ilmi. Dan sebagian para ulama yad'una berdoa li kulli man yudhkar kepada setiap orang yang disebutkan di dalam majelisnya yang dia ambil ilmunya. Misalnya seperti saya tadi sebutkan, Imam Nawawi menuliskan dalam kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, ketika disebutkan seperti itu, ulama tersebut langsung mendoakan rahimahullah. Nah, rahimahullah itu bentuk sebuah doa. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Ketika kita sebut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu adalah bentuk sebuah doa. Atau mungkin sekarang kita sebut ustadz siapa? Ustadz fulan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Jadi sambil menyebutkan doa-doa untuk guru. Ya. Ini menjadi sunnahnya, kebiasaan para ulama terdahulu ketika bagaimana mereka menghormati ihtiram kepada gurunya. Ya. Wa rubbama yaqra'u ba'duhum al-hadits bisanadihi, dan terkadang atau seringnya yaqra'u ba'duhum, mereka membaca sebagian hadis bisanadihi, dengan sanadnya, dengan para perawinya, an hadza an fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi mereka membaca hadis enggak langsung matannya, tapi ada dibaca rijal sanadnya dulu, rijalus sanad. Jadi para perawinya. Fayad'u li jami'i rijalis sanad. Maka ulama tersebut pun mendoakan kepada seluruh para perawi tersebut. Jadi misalkan ada 20 perawi, maka 20 perawi itu didoakan semuanya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang awalnya hafizahullah pakai hu, itu bisa diganti dengan hafizahumullah.
Kalau hu untuk dia, kalau humu untuk mereka. Gitu ya. Hafizahumullah. Fasubhana man ikhtassa man syaa. Maka maha suci Allah yang telah memilih untuk menghendaki min ibadihi daripada hambanya bima syaa min jazili ataihi untuk diberikan anugerahnya yang agung. Jadi ini 3 poin yang didapatkan oleh salah seorang pengajar ilmu, muallimul ilmi atau al-ulama atau seorang alim, yaitu dia mendapatkan sedekah jariah, dia juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia juga mendapatkan doa dari anak-anak didiknya yang soleh. Gitu ya. Jadi teman-teman ini jangan lupa mendoakan guru-guru, Ustaz di sini. Gitu ya. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beliau bahkan sampai menulis list guru-gurunya. Beliau pernah belajar ke siapa saja ditulis. Setiap hari didoakan. Jadi selain mendoakan kedua orang tuanya, Imam Ahmad itu selalu mendoakan guru-gurunya. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu menjadi guru yang paling termasuk guru yang berpengaruh terhadap Imam Ahmad. Seperti itu ya. Oke, lanjut adab ke-14. As-rabi'u asyara an yatawaddu'a ma'al talibi wa kulli mustarsyidin sa'ilin idza qama bima yajibu alaihi min haquqillahi wa huquqihi wa yahfidhu lahu janahahu wa yulina lahu janibahu. Qala Allahu ta'ala li nabiyhi wahfidh janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Oke, cukup. Sebelumnya ada yang bertanya di 3 poin sebelumnya, sebelum kita masuk ke poin 14. Kang Sen yang baru datang, ada bukunya? Yang dilihat di HP itu. Nggak ada yang mau tanya? Cukup. Al-mustaqra apa artinya? Fal mu'tad al-mustaqra. Apa artinya? Paragraf terakhir. Amma du'a as-salih lahu fal mu'tad al-mustaqra. Apa artinya fal mu'tad? Apa artinya? Atau coba yang antum pahami dari paragraf terakhir itu apa? Dari wa amma du'a as-salih. Oh, aman. Nah, satu paragraf itu apa yang antum pahami? Doa orang yang soleh. Apa coba? Naba? Paragraf terakhir itu apa yang antum pahami? Itu yang baca tadi. Wa amma du'a as-salih sampai min jazili atau ini. Enggak perlu diartikan semuanya, tapi antum apa poin yang antum dapat dari paragraf terakhir itu? Jadi kan kalau guru-guru itu suka didoain sama murid-muridnya gitu. Jadi dapat pahala jariah bisa jadi. Oke. Itu poinnya ya. Jadi enggak sekedar anak kandung yang mendoakan orang tuanya saja, itu bisa jadi anak didiknya ya, atau orang yang diajarkan ilmu kepadanya. Ketika dia mendoakan gurunya, maka doanya itu akan sampai walaupun gurunya itu telah meninggal. Seperti itu ya. Karena ini berdasarkan tadi idza matal abdu, jika meninggal seorang hamba maka terputus semua amalnya. Itu ya, San? Oke. Kita masuk yang ke-14. Ar-rabi'u asyara. Adab ke-14 bagi seorang guru terhadap murid-muridnya di dalam majelis maupun di luar majelis, yaitu ayyatawadhu'a ma'at talib. Agar seorang guru itu bersikap tawadhu ma'at talib kepada muridnya. Tawadhu berarti rendah hati, rendah diri, tidak sombong, tidak membanggakan dirinya, tapi mencoba untuk berakrab dengan santrinya, dengan muridnya, supaya santri itu bisa lebih leluasa, bisa lebih nyaman ketika belajar.
Wa kulli mustarsyidin sa'ilin, dan kepada seluruh, ini mustarsyid ini artinya juga murid, cuma lebih khusus kepada pelajar thariqat biasanya. Jadi ada mursyid, kalau gurunya itu namanya mursyid. Gurunya itu pengajar-pengajar thariqat. Jadi sehari itu harus baca zikir berapa. Jadi itu seperti kalau di dunia bisnis ada coachnya atau ada trainernya. Jadi coach itu yang membimbing. Jadi setiap harinya itu harus seperti ini. Pekan kedua harus seperti ini, pekan ketiga harus seperti ini, sampai nanti mencapaikan goal tertentu. Nah ini mustarsyid, ini muridnya. Sama seperti muallim, muallim itu guru, muta'allim itu murid. Kalau mursyid itu penunjuknya, mustarsyid orang yang meminta petunjuk. Sa'ilin, minta. Idza qama bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqihi, jika dia telah menunaikan, qoma menjalankan, bima yajibu terhadap apa yang diwajibkan, alaihi kepadanya, min huquqillah daripada hak-haknya Allah, yaitu ibadahnya, wa huquqihi dan hak-hak untuk dirinya sendiri, ya seperti dia makan, membersihkan pakaiannya, membersihkan dirinya, maka seorang guru yakhfidhu lahu janahahu, untuk merendahkan lahu janahahu. Janahun apa artinya? Apa janahun? At-ta'iru yatiru bi janahaihi. Sayap. Nah, sayap. Burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Apa makna seorang guru merendahkan sayapnya? Nah, ini bahasa kiasan ya, dalam bahasa kiasan daripada sikap tawadhu. Jadi seorang guru itu harus tawadhu kepada murid-murid yang telah menunaikan, dia misalkan taat ibadahnya, dia bagus perangainya, adabnya, sopan santunnya bagus, maka seorang guru mesti memperlihatkan sikap tawadhu kepadanya. Wa yulina lahu janibahu, dan memperhalus bahasanya, memperbagus bahasanya. Karena Nabi Musa sendiri ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Firaun, yang mana Firaun itu sampai sudah mengklaim dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan tertinggi kalian semuanya. Meskipun dia telah mengatakan demikian, Allah memerintahkan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyina, wahai Musa, katakanlah kepadanya dengan perkataan yang layyin. Layyin itu yang mudah diterima, yang tidak menyinggung, tidak menyakiti perasaan. Gitu ya. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wakhfid janahaka, dan rendahkanlah sayapmu, maknanya adalah tawadhu'lah, limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada nabi agar bersikap lemah lembut, ya. Nah, ini ada disebutkan dalam surat Ali Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, sesungguhnya para pengikutmu itu mau dengan sukarela mengikuti dakwahmu, menerima pesanmu, itu karena rahmat daripada Allah. Rahmatin minal lintalahum, sehingga itu melunakkan hati mereka, menundukkan mereka sehingga mau mengikutimu. Walau kunta faddan, seandainya kamu Muhammad bersikap keras, ya, otoriter, kasar, memaksa, lam faddu min haulik, maka mereka semua akan lari daripadamu. Itu ya, mereka akan lari, sehingga mereka tunduk bukan karena patuh, bukan karena ridho, tapi karena terpaksa. Ini ya. Maka seorang guru harus bersikap tawadhu. Makanya Nabi itu pernah di suatu perjalanan dengan beberapa sahabat berhenti di satu tempat untuk beristirahat. Ada satu orang mencari kayu bakar, satu orang lagi membersihkan sembelihan, yang satu lagi masak, sedangkan Nabi mempersiapkan piring-piring. Jadi Nabi ikut turun membantu, turut andil dalam membantu pekerjaan ini, supaya bukan berarti ketika sudah berada di posisi tertinggi tidak melakukan apapun. Ini tetap turun ke bawah, tetap ikut andil melakukan sesuatu. Ini bagian dari tawadhu'nya Nabi SAW. Seperti itu ya.
Bahkan Nabi di rumahnya sendiri, Nabi juga menyulam bajunya sendiri, juga ikut membantu membersihkan pekerjaan-pekerjaan rumah. Gitu ya. Jadi bukan berarti Nabi sudah kemudian tidak melakukan apapun lagi pekerjaan rumah, tidak. Itu tetap dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi supaya kelihatan akrab dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Makanya sahabat sangat senang dekat dengan Nabi. Karena Nabi orangnya fair, suka diajak ngomong, gitu ya. Bersinar wajahnya, suka senyum ketika setiap berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga para sahabat itu membuka hatinya, terbuka wawasannya, terbuka hatinya untuk bisa menerima ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istamir. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu wa hada limutlaqin nasi fa kaifa biman lahu haqqus suhbati wa hurmatut taraddudi wa syirkut tawaddudi wa syaraput talabi wa fil hadisi liyanu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu wa anil fudili man tawadhu. Ini Fudail sebenarnya. Harokatnya salah itu. Wa anil Fudail. Fudail bin Iyad, bukan Fudil, Fudail. Wa anil fudaili man tawadhu alillahi warasahul hikmata. Warrathahu, rohnya tasydid. Warrathahu al-hikmah. Warasahul hikmata. Oke. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kabar yang sahih, hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala auha, mewahyukan, ilayya, kepadaku, antawadhu, supaya kalian bersikap rendah hati, tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah, dan tidaklah salah seorang itu bersikap rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, justru Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, bagaimana Nabi bersikap tawadhu kepada para sahabat, kepada istrinya, kepada seluruh orang-orang terdekatnya, justru Allah meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza limutlaqin nas, dan ini mutlak kepada seluruh manusia. Ya, bersikap rendah hati. Fa kaifa biman lahu haqqus suhbah, maka apalagi kepada orang yang memiliki hak asuh. Jadi seorang murid itu punya hak untuk diberikan pengajaran, hak sohbah, pengasuhan dari gurunya. Wa hurmatut taraddudi, dan kehormatan untuk terus mengajarkannya. Wasidqut tawaddudi, ketulusan mencintai. Wa syarafut talabi, dan kemuliaan menuntut ilmu. Maka tentu seorang guru harus lebih tawadhu kepada murid-muridnya. Ya, karena murid tadi punya hak untuk diasuh, punya hak untuk diajarkan, punya hak untuk dicintai, dan punya hak untuk diberi ilmu. Itu sehingga karena hak-hak yang dimiliki oleh murid tersebut, maka seorang guru mesti tawadhu kepada murid-muridnya. Seperti itu ya. Wa fil hadis, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, layyinu. Ini sebenarnya layyinu. Layyinu itu lemah lembutlah, atau bersikap lemah lembutlah, liman tu'allimuna, kepada orang yang mengajarkan kalian, waliman tata'allamuna minhu, dan kepada orang yang kalian liman tu'allimu, kepada orang yang kalian ajarkan. Kebaliknya, liman tu'allimu itu kepada orang yang tu'allimun, kalian mengajarkan, artinya murid. Waliman tata'allamuna minhu, dan kepada orang yang kalian ambil ilmunya, yaitu guru.
Jadi baik murid maupun guru itu mesti sama-sama harus bersikap tawadhu. Tidak boleh sombong, tidak boleh bersikap takabur. Yang mana takabur itu artinya apa? Al-kibru. Gimana hadisnya? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sikap takabur, sikap kiber itu adalah menolak kebenaran, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu yang dinamakan dengan al-kibru atau takabur. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ketika seorang guru mungkin dia bisa mendapatkan ilmu, mungkin apa yang disampaikan oleh muridnya itu lebih terang, lebih jelas, dan itu lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran, maka seorang guru harus menerimanya. Tidak boleh batarul haq. Tidak boleh dia menolak kebenaran yang datang dari walaupun itu muridnya. Ya. Nah, disinilah dia harus bersikap tawadhu. Begitu pula murid. Mungkin murid itu punya pandangan yang lain, tapi dia juga tetap harus bersikap hormat, bersikap sopan santun kepada gurunya, mungkin berbeda pandangan. Seperti itu ya. Wa anil Fudail, dan dari Fudail bin Iyad, man tawadhu'a lillahi warrathahul hikmah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, warrathahul hikmah, maka Allah akan berikan kepadanya karunia hikmah. Hikmah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hikmah, sungguh dia telah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak, bijaksanaan, gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk kajian kitab Tadhkiratus Sami wal Muta'allim. Ada yang bertanya? Saya bertanya sebelum kita selesaikan. Ada yang menanyakan arti? Oh enggak, saya yang tanya. Rizki. Apa paragraf terakhir itu apa maksudnya? Yang antum tangkap. Wasahha 'anin nabi. Jadi seorang itu murid memiliki hak untuk belajar kepada orang yang berilmu. Terus serta kemuliaan dalam bentuk ilmu. Sehingga ya murid itu berhak untuk diajarkan, berhak untuk diberikan ilmu. Karena itu karena murid memiliki hak untuk diajarkan, untuk diasuh dengan sebaik-baiknya, untuk dididik, maka guru itu harus bersikap tawadhu. Itu poinnya. Ya kan? Karena hadis tadi menyebutkan bahwasanya barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ini kepada siapapun. Ini mutlak, enggak ada batasan. Nah, terlebih kalau kepada seorang murid yang punya hak untuk diasuh, dididik, ini tentu lebih harus bersikap rendah hati, tawadhu tadi. Kalau kepada orang yang enggak dikenal saja kita harus tawadhu, apalagi kepada murid sendiri. Nah, itu bahasa mudahnya. Gitu ya, paham ya? Oke, itu dulu untuk malam hari ini. Nakhtatim bi qawlil hamdalah wa ta'afatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.